Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengatakan innamal khamru wal maisiru, sesungguhnya mabuk-mabukan, wal maisir judi, wal azlam taruh-taruhan, ya, rijzun min amali syaitan, najis, dan itu adalah perilaku setan. Fajtanibu, maka jauhilah. Ada nasihat ulama mengatakan gini, ya, pernah ngomong kemarin gitu. Manusia itu kan tersadarkan dengan dua, ya. Manusia tersadarkan dengan dua. Ini pasti sadar. Kalau enggak dengan nasihat, ya, dengan akibat. Itu. Kalau enggak dengan nasihat, akibat. Kan gitu ya. Mabok. Dinasihatin, jangan mabok, tenang. Enggak sadar-sadar. Ya, dinasihatin. Akibat. Ya enggak? Akibat mabok apa namanya? Penyakit. Ya enggak? Kenapa orang kencing najis? Cukup wudu. Kenapa orang keluar sperma suci, tapi enggak, tapi harus mandi. Yang suci mandi, yang najis kagak mandi. Nah ini kan gimana nih pepaman gitu kan? Kayak begitu mana? Ya. Kenapa yang keluar najis cuma cebok, tapi yang keluar suci dia harus mandi? Kenapa kalau kita kentut, yang dibasuh muka kita bukan pantat kita? Nah ini. Maka tujuan utamanya wudu harus dipahami dulu, baru akan jelas, ya. Tujuan wudu dan mandi, satu, raf'ul hadas, menghilangkan hadas, wa izalatun najas, dan membersihkan kotoran, dan yang ketiga adalah mengembalikan kesegaran. Itu tujuan wudu dan mandi. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, surat mengatakan, malakum fis sakor. Kenapa kalian sekarang berada di neraka sakor? Hah? Kata Allah. Qalu lam naku minal musallin. Kami orang yang enggak pernah melakukan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi tahirati wa ummahatil mu'minin wa tabi'in wa tabi'at tabi'in bi ihsan ila yaumil thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin خاصة عامة أن الله يتغشهم برحمته والمغفرة ويسكنهم الجنة برحمته شؤون الله. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa qala rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhiqni bis salihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihu lima ughliq wal khatimu lima sabaq
ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين. Yang saya banggakan dan yang saya cintai segenap jamaah keluarga besar Majelis Ta'lim As-Salam, senantiasa kita selalu mendapatkan keselamatan, kesehatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah kita laksanakan dan kita tunaikan hari ini menjadikan kebaikan untuk kita dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita, orang tua kita, kerabat kampung kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan keberkahan atas kita, keluarga kita, dan rezeki kita. Alhamdulillah, masih dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semuanya pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga yang sakit disehatkan, yang belum sempat waktunya dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita membuka mutiara hikmah ayat-ayat suci Al-Quran, masih dalam ruang pembahasan surat An-Nisa, yang pada kesempatan ini kita akan coba membuka ayat yang kedua. Seberapa ya? 23. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau dekati salat dan kamu dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga engkau paham apa yang kau ucapkan, ngerti apa yang kau katakan. Wala junuban, begitu juga jangan dekati salat dalam keadaan junub. Illa abir sabirin hatta tagtasilu, kecuali kamu harus mandi terlebih dahulu. Wa in kuntum mardha, jika kalian dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan berpergian, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau kalian sedang dalam keadaan buang air besar, au lamastumun nisa, atau memegang perempuan, falam tajidu ma'an, maka saat itu pun demikian kalian tidak mendapatkan air, andai kata fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Famsahu, maka dalam bertayamum itu usaplah dengan abu tersebut wujuhikum wa aydiyakum, muka dan tangan kalian. Innallaha kana afuwan ghafura, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Ya, jadi ayat yang kita akan uraikan ini adalah ayat yang keterkaitan dengan permasalahan fikih tentang toharoh, tentang tata cara sholat dalam keadaan yang ada air maupun dalam keadaan yang tidak ada air. Diawali dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kalian dekati sholat dalam keadaan mabuk. Sehingga yang ente omongin paham. Sehingga yang akan kau katakan dalam surah itu engkau mengerti. Jangan dekati sholat dalam keadaan mabuk. Ayat ini kita rangkaikan dengan ayat-ayat sebelumnya yang bertema tentang hukumnya khamar. Masalah minuman keras. Merupakan permasalahan sejak zaman purba istilahnya.
sejak dari manusia-manusia awal tentang masalah minuman keras, mabuk. Pada zaman Nabi, bahkan hampir rata semua sahabat juga berkenalan dengan namanya minuman khamr, ya, mabuk. Hanya minuman yang digunakan pada zaman Nabi masih berupa perasan-perasan anggur, ya, perasan-perasan korma. Ya, itu zaman Nabi, ya, yang difermentasi namanya itu. Ya, belum belum ada istilah namanya alkohol, zaman dulu belum. Tapi udah ada namanya alkohol pada waktu itu, mabuk. Sehingga ada ayat yang mengatakan yas'alunaka 'anil khamri, mereka bertanya tentang hukumnya khamr. Kata Rasulullah, kata ayat yang sesungguhnya di situ ada manfaatnya. Ya, dalam minuman khamr ada manfaatnya. Nih, ayat yang pertama yang menyinggung masalah khamr. Kul fihi ma ismun kabir wa manafi'un linnas. Dalam khamr itu ada bahaya besar, tapi juga ada manfaatnya. Jadi, ayat yang pertama yang bertema tentang khamr belum menyentuh sifatnya larangan. Baru sifatnya singgungan. Gitu. Setelah ayat yang pertama tentang run, bahwa kata Al-Quran fihi manafi'un linnas, ada manfaatnya, di situ masih ada yang masih minum khamr. Gitu, ya. Di sahabat masih minum khamr, masih mabok, tapi bukan zaman sekarang trennya dibuat mabok-mabokan. Bukan, ya, harus pahamin. Jadi mereka minum khamr itu tentunya apa yang berlaku pada orang-orang berat saat itu, buat ngangkatin badan, itu ya, buat stres badan, maka itu khamr. Sifatnya itu bukan mabuk, walaupun ada, ya, yang menjadikan itu memang sebagai minuman mabuk. Jadi hukum pertama, nih, tahapan pertama tentang khamr adalah belum ada larangan tegas, hanya singgungan. Agar paham, ya, khamr itu ada baiknya. Ya, seperti apa, ngangkatin badan, ya, nyegerin, ya, macam-macamnya. Tapi bahayanya juga ada, kata Al-Quran tuh. Oke. Selang beberapa waktu turun ayat ini, ya. Khamr minum nggak apa-apa, tapi ingat ketika sholat jangan. Nah, berarti larangan dah. Tapi larangan baru sifat. Larangan itu hanya baru pada sifat ibadah. La taqrabus shalah wa antum sukar. Tuh, itu tahapan itu. Ya. Jangan kau dekati sholat dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga yang kau katakan paham. Karena apa? Pada saat itu ada beberapa sahabat ketika jadi imam, ketika jadi sholat, bacaan yang ngaco. Gitu. Bacaan yang ngaco udah. Ini sekata-kata yang aja. Jadi ada baca Al-Quran, kalau berkata wala antum ma'abin, wala antum mulu dah. Jadi karena mabok ibaratnya. Karena nggak sadar menunjukkan dia. Nah, itu kadang. Sehingga kata ayat kedua adalah jangan sholat dalam keadaan mabok. Ya, sehingga kau ngerti apa yang kau katakan. Kenapa? Kalau di sholat mabok, yang dibaca nggak jelas. Tuh, ayat pertama singgung. Ya, khamr itu bahaya, basar. Turun ayat kedua, jangan mabok dah kalau di sholat mah, ya. Tempat lain boleh. Nah. Lewat beberapa waktu, tuh, ya. Sehingga muncul mudorot tambahan banyak yang lebih berbahaya lagi, ya. Ada yang berkelahi, ada yang rupanya judi, ada yang mabuk sambil judi, ya. Tambah-tambah lagi tuh. Akhirnya ketika perilakunya sudah tidak terkontrol, turunlah ayat penegas. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengatakan innamal khamru wal maisiru, sesungguhnya mabuk-mabukan, wal maisir judi, wal azlam taruh-taruhan, ya.
rijzun min amali syaitan, najis, dan itu adalah perilaku setan. Fajtanibu, maka jauhilah. Tuh, Pak. Jadi apa namanya? Larangan Homer itu kagak langsung dari langit main gebrak meja aja, enggak. Bertahap, bayangin aja. Ya. Kalau titah langit aja ibaratnya ya, Tuhan turun tangan ketika akan melakukan suatu program yang namanya pelarangan minum keras itu masih perlu pertimbangan. Kenapa? Homer, coba rokok lah, pemain rokok dah. Pertimbangannya kan banyak. Apa? Ekonomi. Terus apa namanya? Pertimbangan ekonomi, terus pertimbangan perdagangan, pertimbangan income negara. Itu kan pemerintah tuh. Ya, karena pertimbangan-pertimbangan itulah akhirnya belum turun larangan tegas, kalaupun larangannya ada hanya pada tempat-tempat tertentu gitu kan. Terus rokok. Ya, walaupun labelnya gambar orang lehernya bolong, giginya macam-macam, tapi kan emang belum ada larangan. Ya. Dan ente lihat di warung-warung tuh, semua warung ya perputaran yang tercepat dan menghasilkan dia rokok. Kalau kita buka warung buat etalase, isinya apa? Satu etalase tuh rokok, susah. Nah, Homer sekarang minuman keras sama, udah hampir sama. Semua tempat di situ ada namanya minuman. Pertimbangannya Al-Quran, ayat Al-Quran, ya Allah Subhanahu Wa Taala dalam permasalahan Homer itu perlu pertimbangan. Jadi nggak langsung, dibiarkan dulu terjadi beberapa kasus dulu. Kasus terjadi, baru. Tuh, sehingga ketika sudah fatal dan sudah pertimbangan ketika sudah fatal dan ketika sudah apa namanya umat Islam pada waktu itu sudah dewasa, iman udah tebal, sudah siap menerima gitu loh. Sudah siap menerima undang-undang ini baru. Kayak zaman dulu lah kita, asal ada orang bawa plastik pakai sedotan hitam, ya ada ahli gingseng udah ketahuan. Iya. Kayak plastik ya, kan pakai plastik sedot. Aku tuh tahu dulu kali itu ya. Tuh, sedotan tuh, ahli gingseng. Ketahuan, emang udah biasa, susah. Ya, katanya doang gingseng, pada isinya ya nggak? Nah itu. Kesimpulan kedua, demikianlah Homer, betapa sulitnya kita mengikis habis sampai sekarang. Berarti kalau bicara Islam aja ya. Islam itu udah ngelarang 1500 tahun yang lalu. Tapi tuntas. Sampai sekarang. Itu enggak tuntas. Ya, enggak tuntas sekarang. Perilaku itu susah dihilangin, sulit diulang. Coba, 1500 tahun larangan itu sudah ada. Dan sampai sekarang, orang belum ada yang bisa meninggalkan yang namanya minuman keras. Mabuk. Susah. Ya, jadi apa? Udah abadi dalam kehidupan umat manusia. Lalu, ketika kita tahu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sudah nyatakan dengan sangat tegas, rijzun min amali syaitan, itu najis dari perbuatan setan, maka menjadi pasti hukumnya bahwa khamr itu haram. Jadi kalau kita umat Islam, umat beragama, kita bersentuhan dengan itu, ya hukumnya haram, ya hukumnya dosa haram. Hati-hati ya. Dan sejenisnya, apapun barang tersebut kalau memang punya unsur memabukkan, maka barang tersebut najis dan haram. Apa contohnya? Ya, yang memabukkan sekarang, wah dengan variannya kan banyak.
Itu baru jenis minuman yang memabukkan. Belum lagi yang dari jenis bukan minuman. Ya, contohnya apa? Narkotika, ya, nikotin. Nah itu udah lebih daripada memabukkan tuh, udah membunuh. Nah, agama artinya membuat kesimpulan segala sesuatu yang mempunyai efek mudarat buat kehidupan manusia, hukumnya haram. Apapun yang merugikan diri sendiri, badan sendiri, hukumnya haram. Udah itu. Apapun dah. Ya. Kali lu makan ciput kebanyakan mabuk, haram. Makan kerang kebanyakan ya haram. Loh, apa aja udah kalau sifatnya mempunyai unsur mudarat, efek mudarat, hukumnya haram. Dilihat dari apanya? Efek mudarat. Perilaku apapun yang punya efek mudarat, hukumnya haram. Gitu. Ada nasihat ulama mengatakan gini, ya pernah ngomong kemarin gitu. Manusia itu kan tersadarkan dengan dua, ya. Manusia tersadarkan dengan dua. Ini pasti sadar. Kalau nggak dengan nasihat, ya, dengan akibat. Itu. Kalau nggak dengan nasihat, akibat. Kan gitu ya. Mabok. Dinasihatin, jangan mabok. Tenang. Nggak sadar-sadar. Ya, dinasihatin. Akibat. Ya nggak? Akibat mabok apa namanya? Penyakit. Ya nggak? Ini apa? Sakit. Udah. Kayak Ustadz sekarang nih. Ya nggak? Jangan ngerokok, kena jantung. Ya nggak sadar. Nggak ada. Baru. Iya. Main dibilang jangan rokok, cuek. Blok kayak kena penyakit. Ngaso udah, Rai. Ngaso. Ya. Itu baru sadar. Ya, baik. Jadi, pertama permasalahan bahwa minuman keras yang memabukkan itu hukumnya haram. Jangan kau lakukan sholat dalam keadaan mabuk. Artinya, nggak boleh kita sholat dalam keadaan mabuk. Yang kedua, yang tidak boleh dalam keadaan adalah dalam keadaan junub. Nih, junub ya. Kita kembali pada fikih. Junub itu dalam bahasa Arab artinya janub, artinya jauh. Orang yang dalam keadaan jauh dari sholat. Artinya orang yang harus meninggalkan sholat. Orang yang dalam keadaan junub orang apa? Ada orang yang mengalami hadas. Ya, baik hadas yang dimaksud adalah hadas kecil maupun hadas besar. Nah, dia punya istilah lain namanya predikat namanya junub. Tuh, istilah junub itu istilah apa? Istilah orang yang harus menjauhi sholat, janub. Tuh, ya. Loh, emang kenapa orang harus menjauhi sholat junub? Karena dia hadas. Hadas apa ini? Nggak bersolat. Hadas besar. Karena kalimatnya setelahnya ada apa? Hatta taktasilu, sampai ente mandi dulu. Mandi dulu. Hadas besar yang dimaksudnya ada beberapa contohnya. Ya, karena keluarnya sperma. Karena berhubungan suami istri. Karena baru dalam keadaan head. Ada keempat dalam keadaan nifas. 4 keadaan ini, ya. Dan 2 terjadi pada perempuan aja, dan 4 terjadi pada laki dan perempuan. Yang hanya terjadi perempuan itu ada apa? Haid dan nifas. Adapun junub dan berhubungan kan dua-duanya juga ngalamin. Nah ini mandi dulu. Berhubungan suami istri. Gimana kalau nggak keluar? Ya mandi, walaupun nggak keluar sperma. Gitu, ya. Walaupun nggak keluar sperma. Berhubungan suami istri, bertumpuk. Ya. Jika bertumpuknya ini dalam fikih dikatakan idza khitanani, kalau bertemunya 2 alat kelamin. Tuh, ya. Kategorinya jika bertemunya 2 alat kelamin, suami istri.
Keluar atau tidak keluar, ya tetap dua-duanya harus mandi. Bertemu. Tetapi kalau dia nggak bertemu dua alat kelamin, ya nggak mandi. Nggak ketemu. Ya, nggak ketemu. Ya, dua-duanya bercumbu, tapi nggak ketemu, maka nggak wajib mandi. Lalu yang keluar sperma, ya baik laki perempuan, baik itu dengan berhubungan atau dengan mimpi, baik dengan mimpi atau dengan cara yang lain. Keluarnya berhubungan kagak, mimpi kagak, tapi keluar juga. Contohnya apa? Ya, hayal, terus nonton atau 51, ya sama itu. Bahkan kalau Ustaz baca fikih itu, bertemunya dua alat kelamin itu, baik alat kelamin baik lubang depan maupun lubang belakang, mandi wajib. Baik orang mati maupun orang hidup, itu kan wajib mandi. Baik orang tersebut mati atau hidup, wajib mandi. Bahkan walaupun binatang, ya enggak? Kalau binatang kira-kira apa sasarannya lain? Rai, kira-kira apa? Marmut, apa kucing? Ya enggak? Tetap mandi. Ayo, Ustaz hukum, pikirnya agak ya. Baik itu lubang depan maupun lubang belakang, baik itu objeknya hidup atau mati, baik itu lokasinya punya manusia maupun punya binatang, baik itu manusia atau jin. Umpama ada laki-laki kita bersetubuh dengan jin perempuan, ya jin kan, iya wajib mandi. Walaupun dan kalau lubang belakang Ustaz, umpama hombreng, ya, itu terjadi. Ini di luar pembahasan masalah dosa apa enggaknya ya, masalah kita bicara bahasa mandinya. Nah, ini disebut dengan hadas besar. Kalau hadas kecil, maka dia nggak perlu mandi, gitu. Lalu sholat itu nggak boleh dilaksanakan orang yang keadaan junub kecuali dia harus mandi dulu. Artinya setelah dia udah mengalami junub seperti itu dia harus mandi. Head terhenti, habis kelar mandi. Nifas terhenti, kelar mandi. Selesai berhubungan mandi, baru boleh sholat. Kalau belum mandi dengan mandi yang mengangkat kotoran hadas, maka tidak diperkenankan sholat, hukumnya haram. Lalu juga sholat tidak boleh dilakukan orang yang dalam keadaan habis buang hajat, habis BAB. Di sini dikatakan jika kalian dalam keadaan sakit atau berpergian, atau kalian mengalami yang namanya BAB, atau menyentuh perempuan nggak ada air, maka harus dengan tayamum. Oke, baik. Di antara yang harus dilakukan orang sholat dalam keadaan suci adalah, di antara yang menyebabkan nggak suci adalah satu, karena BAB. Tuh ya. Auja'a ahadukum minal ghaid, BAB. Buang air besar, baik itu berupa angin maupun berupa cairan, ya wajib wudu. Begitu juga dengan menyentuh kulit perempuan tanpa penghalang dalam penjelasan fikih Syafi'i. Menyentuh perempuan, polemiknya di mazhab lain dianggap tidak membatalkan. Contohnya mazhab Maliki menganggap bahwa menyentuh perempuan tidak membatalkan
Nah, tidak membatalkan wudu. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan batal wudu laki-laki bersentuhan langsung dengan perempuan tanpa penghalang. Apa ini? Kulit bertemu dengan kulit tanpa penghalang. Ya, kalau pakai penghalang, mamanya Ustadz salaman sama istri Ustadz ya. Ustadz pakai kain tangan gini, ya nggak batal karena Ustadz ada penghalangnya. Nah, itu. Dalam mazhab Maliki tidak membatalkan. Sehingga dalam mazhab Syafi'i diperkenankan untuk melakukan praktek ibadah tertentu, tidak membatalkan sholat bertemu dengan perempuan dalam hal-hal tertentu saja. Nah, contohnya dalam peristiwa tawaf. Nah, kalau tawaf di situ sulit kita menghindari dari bersentuh dengan perempuan. Gimana kalau mazhab Syafi'i? Ya bisa bolak-balik kamar mandi mulu, ya kan? Maka boleh kita menggunakan mazhab yang. Nah, ini permasalahan pembahasan tentang mazhab ya. Jadi dalam mazhab dibatal nggak batal? Boleh nggak kita menggunakan mazhab lain nggak konsisten sama mazhab kita? Boleh dalam keadaan darurat. Itu aja. Jangan seperti orang talpek namanya, yang enak-enak dong dipakai. Gitu. Ini pakai, jadi lintas mazhab ya, nggak boleh. Dia harus konsisten sama mazhab yang dia anut. Nah, jadi di sini ada dua yang dihukumi membatalkan wudu, yaitu bersentuhan dengan perempuan yang bukan muhrim dan orang yang BAB, kencing termasuk ya. Pertanyaannya, kenapa yang keluar anginnya dubur kita, terus yang keluar air kencingnya kemaluan kita, tapi kok wudu yang dibasuh muka kita? Nah, itu banyak orang nanya gitu tuh. Ya, apa sih hikmahnya? Ya, yang kentut pantat, yang dibasuh ya muka kan? Apa maksudnya itu? Nah, itu. Oke. Wudu, pertama dijawab. Wudu mempunyai tata cara tersendiri. Ya enggak? Wudu mempunyai prinsip-prinsip sendiri. Bahwa kalau batal ya wudu lagi. Apa konsepnya wudu? Ya basuh muka, tangan, kaki, selesai. Batalnya ya buangin lagi. Tapi kan permasalahan pertanyaan kedua, kenapa? Kan yang keluar kotoran pantas, saja yang kotor, yang kalau kentut, ya berarti kita cebok udah bersih. Begini. Bahwa harus dipahami tujuan ibadah dulu. Ya. Tujuan wudu apa sih? Tujuan orang mandi apa sih? Nah, itu kan. Ya. Kenapa orang kencing najis? Cukup wudu. Kenapa orang keluar sperma suci tapi enggak, tapi harus mandi? Yang suci mandi, yang najis kagak mandi. Nah, ini kan gimana nih pepaman gitu kan? Kayak begitu, man. Ya. Kenapa yang keluar najis cuma cebok, tapi yang keluar suci dia harus mandi? Kenapa kalau kita kentut, yang dibasuh muka kita bukan pantat kita? Nah, ini. Maka tujuan utamanya wudu harus dipahami dulu, baru akan jelas. Ya. Tujuan wudu dan mandi, satu, raf'ul hadas, menghilangkan hadas, wa izalatun najas, dan membersihkan kotoran. Dan yang ketiga adalah mengembalikan kesegaran. Itu tujuan wudu dan mandi. Memberikan kesegaran, efek segar. Itu yang tujuan ketiga. Raf'ul hadas, izalatun najas, dan mengembalikan kesegaran. Nah, tujuan yang ketiga ini yang harus dipahami. Apa tak? Mengembalikan kesegaran. Ya, oke. Ustaz, kalau orang udah wudu, ya, kentut. Terus kenapa wudu lagi? Gini, biasanya kalau orang habis kentut, ada perasaan nggak enak, gitu. Kayak gimana gitu ya? Kayak gerah gimana gitu? Kayak nggak enak keadaan. Ya. Menghilangkan yang namanya kekhawatiran. Orang kalau habis kentut, ente kalau orang kentut nih, buat aja.
Ada rasa malu nggak? Malu. Sebenarnya kentut dah. Ada orang banyak. Buat. Terus nyium bau lagi. Nah itu perasaan gak enak. Itu dalam tujuan orang wudhu. Makanya wudhu lagi biar seger mau sholat. Mau sholat saya wudhu lagi. Sehingga perasaan-perasaan gak enak tadi itu perasaan malu apa tuh hilang dengan kita berwudhu lagi. Itulah tujuan kenapa lu mesti wudhu lagi. Dibasuh muka lu biar seger lagi. Itu. Orang-orang kan banyak nanya dalam beberapa apa kan? Itulah agama, nggak bisa dengan akal, bukan nggak bisa dengan akal, itu masuk akal. Intinya aja kurang dalam bacanya. Apa logikanya? Logikanya ke sana. Nyentuh perempuan. Kalau orang beriman kan nyentuh perempuan ada perasaan enak ya, enak. Yang bukan anunya. Ya enggak? Ya kalau bocah betul masih kasih aja ya. Ya enggak? Ya kalau bocah betul masih kasih aja, bocah gratis mah yang perempuan. Cemek-cemek ya di bocah badar, coba orang beriman, aduh, enak gua habis pegang perempuan, ya bukan bini gua, pokoknya bukan anu gua. Nah, perasaan gak enak itu dihilangkan dengan wudhu. Itu tujuan harus pahamin. Jadi wudhu harus dipahamin tujuannya dulu. Jangan bertanya ini masuk logika apa kagak. Ya agama ya logika juga kalau ente pelajarin. Tapi di sini permasalahan ente kagak paham tujuan. Tujuan orang mandi. Tuh ya. Sperma, orang kenapa harus mandi segar? Sperma itu energi. Ketika orang keluar sperma lemes. Lemes, Pak. Itu Gus ya. Kalau baca psikologi seksual itu, laki-laki kalau bersetubuhan, ya, keluar plug, itu masa-masa 5 menit ke depan tuh flying. Iya, fly, atur napas, koyak mana gitu. Itu begitu. Belai ya, Rai. Ya, belai. Ente pernah lihat ayam kawin nggak? Ngempret. Ya. Itu nggak? Coba. Ayam nih, blok. Terus cabut dia. Gitu coba lah. Ya. Iya, itu ayam. Ada perasaan kayaknya geli-geli gitu kata dia. Nggak enak gitu. Ya enak. Jadi ketika udah keluar sperma, dia ada perasaan ngeplay lemes, lungle, yalah gitu. Ya, ngeplay. Mau ngapa-ngapain gak enak gitu. Sehingga hukumnya mengatakan bahwa siapa yang melakukan aktivitas dan dia belum mandi, hukumnya makruh. Makruh. Pokoknya nanti habis junub, ngopi dulu, rokok dulu, ngobrol lagi, ngobrol. Itu hukumnya makruh, nggak boleh. Karena kondisi ente belum ada nyaman. Belum fresh gitu. Nah, ketika kita mandi lagi, fresh lagi seger. Mandi, bus. Wow. Enak, cengat-cengir ya. Habis mandi seger gitu ya, weh. Aduh, gitu. Begitu, mandi. Jadi, keadaan ketika kita selesai keluar sperma, ya, habis ejakulasi, nah, kita lemes. Jadi bukan permasalahannya dia suci, bukan suci, najisnya yang keluar. Permasalahan keadaan badan kita dalam keadaan lemas. Itu temanya. Bukan masalah suci nggak sucinya. Ya, bukan itu. Tapi ketika kita kencing, kotor. Ada yang enak nih ya, nggak perlu mandi. Apa? Cukup bersihin, kita wudhu lah, seger lagi. Tuh ya. Memang bahwa terapi air itu sangat luar biasa. Ya, bahwa air itu barang siapa yang dalam ayat katakan waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Dan aku jadikan dari sebab air itu segala sesuatu menjadi hidup. Hidup. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Aku ciptakan segala sesuatu berasal dari air. Tuh. Bahwa makhluk pertama di muka bumi itu menurut kalau kita baca teori evolusi ya berasal dari amuba air ya dari hewan lain terus. Nah itu teori evolusi bahwa segala sesuatu dari air dengan disiramin hujan tuh pohon tumbuh ya
Begitu juga ketika kita disiram air, kita jadi segera lagi. Ya, demikian hikmahnya bahwa kenapa kalau kita habis junub, selesai kita mandi, ya kenapa kita walaupun kentut itu wudhu lagi, bahwa kita harus pahamin tujuan ibadah itu adalah memberikan efek segar. Baik. Kemudian ayat ini menyinggung tentang permasalahan tayamum. Ya. Kalau kalian dalam keadaan sakit, terus kagak ada air yang maka silakanlah boleh tayamum. Ya. Atau keadaan-keadaan lain yang kita memang tidak dapat mengakses air. Umpamanya kita dalam keadaan nggak ada air, mau wudhu nggak ada air, ya, mau mandi nggak ada air dan lain-lain, ya. Kita nggak bisa menjadikan air sebagai media untuk toharoh. Bagaimana? Maka alat alternatifnya adalah tayamum. Maka tayamum lah kalian famsahu biwujuhikum wa aidiyakum. Maka usaplah muka kalian dan tangan kalian. Ya. Jadi caranya udah dijelaskan oleh fikih. Tuh. Ya, ya. Gitu ya, diajarin ya. Nah, muka dan tangan kalian. Nah, pembahasan kita bahwa yang harus dipahamin bahwa tayamum itu bukan pengganti. Harus pahamin ya. Tayamum bukan pengganti. Kalau ganti kan artinya nggak, kalau bisa diganti kan nggak perlu diulangi lagi. Ya nggak? Cukup. Tetapi tayamum harus pahamin dia bukan pengganti. Karena apa? Apa yang dilakukan tayamum tidak seperti yang dilakukan oleh air. Apa yang dilakukan oleh debu tidak seperti yang dilakukan oleh air. Apa yang dilakukan oleh tayamum tidak seperti yang dilakukan oleh mandi dan wudhu. Pahamin. Tadi saya katakan, di antara tujuan orang mandi dan wudhu adalah raf'ul hadas, izalatun najas. Mengangkat hadas dan menghilangkan najis dan memberikan efek segar. Itu fungsinya kita tidak temukan pada tayamum. Sehingga tayamum tidak menggantikan. Harus yang tayamum bukan pengganti wudhu. Tayamum bukan pengganti mandi. Debu bukan bisa gantiin air. Walaupun hikmah ilahiyahnya ada di sana kenapa kita pakai debu. Bukan mengganti. Tapi tayamum sebagai apa? Sebagai pemboleh. Sebagai sebab menjadikan kita jadi boleh ibadah. Itu tayamum, bukan ganti. Sehingga walaupun kita nanti udah sholat, udah mandi, nanti kalau ketemu air ulangin lagi, itu jadinya. Diulangin lagi, diiadah. Dalam keadaan-keadaan tertentu, maka kita harus mengulangi lagi. Kalau begitu demikian, kenapa kita mesti sholat pakai tayamum? Kalau mengulangi lagi, bukan begitu masalah hukumnya lagi. Ya, ini pahamin ya. Baik, pelan-pelan. Jadi, tayamum bukan pengganti wudhu. Tayamum bukan pengganti mandi. Karena fungsi tayamum tidak sama seperti fungsinya mandi. Di antaranya apa? Dia tidak dapat mengangkat kotoran. Nggak dapat. Kalau kita habis kencing, kita nggak punya, kalau kita habis mandi, ya kita habis junub, terus apa kita guling-guling pakai debu? Ya kan nggak mungkin. Kita dalam keadaan lemas, apa-apa ya, kita mesti mandi, terus kita tayamum, apa jadi segar kan nggak? Tetap aja kita masih semrawut kan? Gitu, ya. Cuman karena permasalahannya begini, nih permasalahannya ya. Permasalahan karena kita emang harus sholat, tuh. Karena kita tujuannya memang disuruh harus sholat, dan sholat itu nggak boleh tinggalkan, maka sebagai pemboleh, tuh, pahamin ya. Yang menjadikan kita jadi boleh sholat, ya kita tayamum.
Boh, kita udah raful hadas belum? Hadas kita belum keangkat itu. Najis kita belum bisa dihilangin. Tuh ya. Belum. Karena tidak ada dalam fungsi tayamum. Cuman karena kita harus wajib sholat, waktu sholat udah datang. Gitu loh. Ya, gue belum mandi junub ini. Gimana ya? Mau asar, belum ada air. Gimana ya? Udah mau maghrib, ya udah tayamum dah. Tuh, tayamum lah. Pas maghrib, air ada, mandi. Ntar habis maghrib, bayang asar lagi. Tuh ya. Jadi dua kali saat ibadah. Begini permasalahannya. Bukan 2 kali. Karena ibadah yang pertama ente ini belum dianggap sempurna. Ente sholat pada waktu itu dihukumi namanya sholat namanya lihurmati waktu sholat, untuk menghormati waktu sholat. Gitu. Jadi sholatnya ente tadi ya habis dohor tidur, terus ngimpi junub, wah, bangun asar mau mandi gak ada air, semuanya mati, waduh, udah nyari kemana-mana, air gak ada, mana musim kering, ya, gak ada air di mana-mana, asar, maghrib hujan, gede, udah kita main hujanan mandi, ya sekalian mandi junub, mandi selesai, nah, berarti kita udah suci, gitu. Tadi asar gimana? Kita sholat, sah nggak? Ya sah, sholat kita, gitu. Dihukumi sah. Tapi kenapa kita sholat lagi? Sholat yang tadi untuk menghormati waktu sholat, agar ente tidak dihukumi sebagai orang yang meninggalkan sholat ketika waktu sholat datang. Agar ente tidak jatuh pada perbuatan dosa besar karena ninggalin sholat. Kan usah jelasin. Dalam keadaan apapun tetap wajib sholat. Walaupun, ya, kayak Ustadz nih, di rumah sakit. Aduh, mana nih ya? Udah sholat, ada infus di tangan. Ya enggak, bisa kemana-mana, sholat. Terus gimana cara wudhu? Ya belum wudhu, susah, infus udah cabut. Ya enggak? Gimana ini? Ya udah tayamum. Kan gitu. Udah sholat. Berapa hari masa kita mana ya? Sholat. 3 hari. Nyampe rumah udah tinggal. Sholat lagi. Tuh. Kan timbul pertanyaan. Kalau gitu Ustaz, mendingan tadi jangan sholat, kalau kita sholat lagi. Tujuannya apa? Ente sholat di waktu dalam keadaan ente tayamum untuk menghindari bahwa ente takut dihukumi orang yang ninggalin sholat. Itu. Jadi sholat itu tetap sholat. Ini harus paham, ini banyak orang yang nggak paham. Lu nggak mau sholat? Sana najis Ustaz, baju kotor semua. Ini. Bocah lagi naik gunung, bocah lagi apa? Sholat kita selalu. Kagak bisa sholat Ustaz, nggak ada air. Nggak bisa sholat Ustaz, sana pada kena najis semua. Ini bocah-bocah nih naik gunung. Sholat tetap sholat, walaupun pakai celana najis. Emang mau sholat telanjang? Gitu kan? Wah iya, Ustaz pernah itu dulu waktu Ustaz jalan-jalan itu kemana itu ya, najis semua. Ya enggak, selon aja Ustaz udah nyebur aja kali. Berguyur, kan basah semua hilang najis. Udah sholat pakai pakaian basah. Ya enggak? Sholat pakai pakaian basah, habis nyebur kali, ngolam. Basah semua yang najis hilang. Betul. Udah sekalian wudu, sholat pakai pakaian basah. Tuh. Ada aja akalnya mas sebenarnya. Tuh. Jadi kalau najis semua gimana? Jalan kereta, kencing semua. Ya udah sholat, Allahu Akbar tuh. Tuh ya. Terus nyampe rumah, ganti baju, mandi, bersihin kotoran, sholat lah lagi. Nah ini diulangin. Menjadi camkan saya berkali-kali mungkin barangkali pernah menyampaikan penjelasan ini ya, bahwa hukumnya orang tayamum tidak menggantikan fungsinya wudu, tetapi sebagai pemboleh. Makanya kalau orang tayamum niatnya apa? Nawaitu tayamum listibahati.
bukan li izalatin najas atau li rofil hadas. Kalau wudu apa? Nawaitul wudu'ah li rofil hadas. Kalau mandi, nawaitul gusla li rofil hadas. Kalau orang udah roful hadas, berarti suci. Tapi ketayamum li rofil hadas, bukan. Nawaitul tayamum li rofil hadas, nggak bisa rofil hadas. Tapi nawaitul tayamum listibahati, untuk menjadi boleh fardhi sholat, ngerjain sholat. Tuh, berarti ada celah nggak kita untuk lari ninggalin sholat? Nggak ada celah. Alasan apa lo? Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, surat mengatakan, malakum fis sakor. Kenapa kalian sekarang berada di neraka sakor? Hah? Kata Allah. Qalu lam naku minal musallin. Kami orang yang nggak pernah melakukan sholat. Malakum fis sakor. Kenapa kalian sekarang berada di neraka sakor? Qalu lam naku. Tuh, lam naku ini kagak ngerjain. Minal musallin, orang yang sholat. Ya, jadi ayat ini membawa pesan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala dikatakan kana afuwan ghafura, maha pemaaf, maha pengampun. Ya, kita silakan saja melakukan sesuatu apapun, tapi ingat Allah maha pengampun. Jangan pernah ninggalin sholat. Wallahu Subhanahu wa taala alam. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina tawwabur rahim rabbi da'u bi subhanakallahumma wa ta'ala wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.